Loh, Bu Siti, Mbak Lastri, ini mana orangnya? Kok pada hilang semua? Ibu Aminah, ini cucian piringnya kenapa ditinggal numpuk begini? Aduh, Gusti, ini dagingnya belum empuk. Sotonya, sup iganya masih bening banget begini, belum dikasih bumbu. Walah, mana jamnya udah mepet lagi. Kurang ajar banget mereka. Berani-beraninya ninggalin saya sendirian di saat genting begini. Aduh, ini apa-apaan sih? Bu Siti, itu rendangnya kok warnanya pucat begitu? Kayak kurang darah saya liatnya. Pakai santan instan ya? Wah, pantesan nggak keluar minyaknya. Ini baru santan encer, Bu Rasti. Santan kentangnya belum masuk. Emang bertahap prosesnya biar meresap. Alah, kelamaan kalau pakai cara begitu. Terus itu cabenya, kenapa nggak dibuang bijinya? Yang masak saya, jadi terserah saya, Bu Rasti. Lagian kenapa sih, Bu? Nanti kalau tamu-tamu pada kepedesan terus bolak-balik ke kamar mandi, yang malu siapa? Ya tuan rumah kan? Gak mungkin, Bu. Saya kasih tahu ya, rendang yang benar itu warnanya gelap, aromanya sampai ke ujung gang. Kalau cuma begini mah di warteg depan juga banyak. Tapi ini resep turun-temurun keluarga Bu Siti loh, Bu. Biasanya juga anak-anak aja. Resep keluarga kalau nggak diupdate ya ketinggalan zaman, Mbak. Sini, saya lihat takaran garamnya. Pasti asal cemplung aja kan. Aduh, saya kalau makan masakan yang gak pas bumbunya itu langsung pusing kepalanya. Gak usah, Bu, biar saya aja. Ini kan acara saya, jadi suka-suka saya. Wah, saya kan cuma mau bantu aja. Kenapa sensi banget sih, Bu? Kalau mau bantu ya tinggal bantu aja, jangan kebanyakan komentar, Ibu. Ya ampun, Mbak Lastri, itu apinya kegedean. Lihat itu, kerupuknya jadi bantet. Gak mekar sempurna. Kalau keras begini, kasihan tamu yang udah sepuh, bisa copot giginya. Ini udah api sedang, Bu. Emang minyaknya aja yang baru panas banget. Gak bisa begitu alasannya. Harusnya minyaknya diatur suhunya. Terus itu sayuran sop. Ya Allah, Mbak, motong wortelnya kenapa miring-miring begitu? Gak estetik banget kelihatannya. Harusnya bulat sempurna, biar kalau di mangkok itu cantik buat difoto. Bu Rasti, daripada cuma kasih komentar, ini tolong bantu iris bawang merah sedikit aja. Mata saya udah perih banget sampai keluar mata terus dari tadi. Aduh, pengennya sih bantu ya Bu Sari. Tapi ini loh, penyakit lama saya kumat. Penyakit apa? Pinggang saya rasanya kayak mau copot kalau dipakai membungkuk atau duduk lama di bawah. Aduh, nyut-nyutan banget. Kalau ngomel kok pinggangnya nggak terasa sakit ya. Mbak Lastri ngomong apaan? Oh, mau saya ajarin cara goreng yang benar. Sini, saya duduk di kursi kayu itu aja ya, sambil saya arahin biar masakan kalian gak malu-maluin tuan rumah. Nggak usah, Bu. Pokoknya, Ibu nggak mau tahu. Ulang tahun kamu, tahun ini harus jadi omongan satu kelurahan. Ibu udah catat semua menu yang bakal kita sajiin. Ada rendang, soto Betawi, sampai kambing guling. Ibu mau buktiin ke orang-orang itu gimana cara bikin pesta yang kelas atas. Tapi Bu, apa nggak kebanyakan? Teman-teman aku mah dikasih nasi kuning sama ayam goreng juga udah seneng. Lagian kasihan tetangga kalau harus masak sebanyak itu. Hush, kamu itu jangan berpikiran sempit. Ini soal gengsi keluarga kita. Ibu udah sering banget ngasih saran ke tetangga-tetangga itu pas mereka hajatan, tapi mereka kayaknya nggak pernah dengerin. Nah, besok mereka bakal kerja di bawah komando Ibu. Ibu bakal tunjukin kalau standar Ibu itu tinggi. Ibu yakin mereka mau bantu? Kemarin aja waktu di rumah Bu Siti, Ibu cuma duduk-duduk aja kan? Ya jelas mau lah. Selama ini kan mereka sering Ibu kasih masukan, biar masakan mereka nggak hambar. Anggap aja nih balas budi mereka ke Ibu. Besok kamu lihat aja, Ibu bakal atur mereka dari A sampai Z. Nggak boleh ada satu butir garam pun yang meleset dari perhitungan Ibu. Itu berlebihan, Bu. Aku yakin ibu-ibu yang lain pasti nggak akan nyaman kalau Ibu kayak gini. Kamu itu tahu apa sih? Ibu nggak berlebihan kok. Ini itu demi kelancaran acara kita. Ibu nggak mau ada satupun yang kurang.
Oh, yaudah tuh 1.000 aja. Tapi jangan terlalu berlebihan, Bu. Kasihan ibu yang lain. Mereka kerja tapi ibu cuma diem sambil marah-marah. Ibu bukan marah, tapi mengarahkan. Kalau mereka benar sih, nggak akan ibu marahin. Udah ah, ibu mau cek perlengkapan lainnya. Perasaan aku nggak enak. Ayo, kerjanya yang cepat sedikit. Bu Siti, itu kupas kentangnya jangan tebal-tebal. Daging kentangnya nanti habis kebuang itu. Sayang kan kalau mau bazir begitu. Iya Bu Rasti, ini udah tipis kok, tenang aja. Terus itu Mbak Lastri, tadi Bu bilang menunya soto. Kenapa sekarang malah potong-potong sayuran? Ganti. Loh, tapi kan bumbu sotonya udah diulek halus, Bu. Semuanya ganti jadi sup iga aja. Tadi Ibu habis baca majalah, kayaknya sup iga lebih kelihatan mewah buat tamu undangan. Ayo, sayurnya singkirin dulu, cari iganya di kulkas. Kalau ganti sup sekarang, bumbunya sayang dong. Terus iganya juga belum dicuci. Ya itu tugas kalian buat beresin. Masa begitu aja harus saya yang turun tangan? Saya kan tuan rumah. Tugas saya itu memastikan kualitas masakan terjaga. Terus itu takaran mericanya, tambahin lagi. Ibu mau rasa supnya yang bikin hidung langsung melek. Dan satu lagi, jangan ada yang berani masukin penyedap rasa sembarangan. Ibu mau semuanya pakai bumbu alami yang ibu pilih tadi. Tapi Bu Rasti, kalau semuanya diubah terus begini, kapan matangnya? Ini udah mau siang, tamu undangan jam 1 udah pada datang. Makanya tangannya gerak lebih lincah, jangan banyak protes. Saya ini tahu mana yang terbaik buat lidah orang kampung di sini. Kalau kalian nurut sama instruksi saya, pasti beres. Udah, jangan pada malas-malasan. Saya mau cek dekorasi di depan dulu. Awas ya, kalau saya balik lagi rasanya masih aneh. Saya udah gak kuat lagi Mbak, dari tadi pagi diprotes terus. Sama Bu Siti, barusan saya disuruh ganti menu lagi. Kupas kentang salah, motong bawang salah, sampai cara megang sutil pun dikomentarin. Emangnya dia pikir kita ini pembantu baru yang gak pernah masak apa? Padahal bumbu sudah halus, udah wangi, katanya kurang mewah, disuruh bongkar lagi. Capek hati, capek badan kalau begini caranya. Mana dia cuma mondar-mandir doang lagi, tangan bersih, baju rapi, tapi mulutnya nggak berhenti-berhenti. Katanya pinggangnya sakit, tapi kalau buat nyamperin orang buat marah-marah kok jalannya kencang amat. Begini aja, saya mau pamit pulang. Cucu saya di rumah sendirian, kesian daripada di sini cuma dengerin ocehan yang gak ada habisnya. Mending saya ngurus rumah sendiri dah. Wah, ini bagus itu. Saya juga mau ikut. Tadi jemuran belum saya angkat. Kayaknya mendung juga udah mau datang. Biarin aja dia atur sendiri itu panci-pancinya. Pandai yang paling tahu cara masak yang benar. Ayo udah, kita kompak aja. Kita bilang ada urusan mendadak. Mari kita lihat gimana cara dia nyelesain semua masakan itu tanpa tangan kita. Loh, Bu Siti, Mbak Lastri, ini mana orangnya? Kok pada hilang semua? Ibu Aminah, ini cucian piringnya kenapa ditinggal numpuk begini? Aduh, Gusti, ini dagingnya belum empuk. Sotonya, sup iganya masih bening banget begini, belum dikasih bumbu. Walah, mana jamnya udah mepet lagi. Kurang ajar banget mereka. Berani-beraninya ninggalin saya sendirian di saat genting begini. Oke, tenang Rasti, tenang. Kamu kan ahlinya. Tinggal kasih bumbu dikit, terus aduk. Ini kok bau gosong? Mana yang gosong ya? Ya ampun, itu ayam gorengnya. Kenapa apinya gede banget tadi? Au, panas. Aduh, mana sih orang-orang ini? Bener-bener gak tahu terima kasih ya. Padahal udah saya kasih ilmu masak yang mahal, malah pada kabur. Mana pinggang saya beneran mulai senut-senut lagi sekarang. Aduh, piringnya masih kotor semua. Nasinya malah lembek kayak bubur. Bisa hancur nama saya di depan tamu.
Loh, ini acaranya beneran mulai jam 1 kan? Kok meja prasmanannya masih ditutup taplak begitu? Mana piringnya belum ada yang keluar satupun? Iya ya, padahal tadi di undangan katanya pesta besar-besaran, tapi kok aroma dari dapurnya bukan aroma sedap, malah kayak bau karet terbakar sama bau sangit. Mana Bu Rasti, biasanya kalau di hajatan orang lain, dia yang paling sibuk berdiri di depan meja makan sambil ngawasin porsi orang. Sekarang malah nggak kelihatan batang hidungnya. Tadi saya lewat belakang, ibu-ibu yang bantu masak pada pulang semua. Katanya nggak tahan disuruh-suruh kayak budak, kasihan sih. Tapi ya gimana, mulutnya Bu Rasti itu loh, pedasnya ngalahin cabai rawit. Wah, kalau begitu sih alamat kita cuma dikasih minum air putih doang ini. Lihat tuh anak-anak kecil sudah mulai rewel minta makan. Aduh, gengsi gede tapi persiapan nol begini ya malu-maluin. Ayo, silakan dimakan. Maaf ya agak telat. Tadi itu koki-koki saya pada saya suruh pulang karena kerjanya nggak beres. Jadi saya sendiri yang turun tangan biar rasanya makin mantap. Bu Rasti, ini sotonya beneran begini rasanya? Kok manis sekali terus ada aroma-aroma gosongnya gitu? Ah, masa sih? Itu resep rahasia saya. Pakai karamelisasi bumbu biar ada rasa smoky gitu kalau kata orang kota. Ayo dimakan, jangan ragu. Aduh Bu Rasti, ini ayamnya luar doang yang hitam, dalamnya masih ada darahnya ini, masih mentah. Mana nasinya juga lembek banget, udah kayak bubur bayi. Ma, aku nggak mau makan ini, bau sangit. Aku mau bakso Bang Udin aja di depan. Duh, maaf ya Bu Rasti, saya tiba-tiba kenyang. Kayaknya saya ada urusan lain. Permisi. Loh, kok pada naruh piring lagi? Ini daging mahal loh. Saya beli di pasar pusat. Bu Siti, itu mau kemana? Cobain dulu sop iga saya. Ini paling mewah. Maaf ya Bu Rasti, saya nggak biasa makan masakan mewah yang bumbunya karamelisasi gosong begini. Takut perut saya nggak kuat. Duluan ya. Dok, diminum dulu airnya. Dari tadi bolak-balik belum duduk kan? Muka kamu udah pucat banget itu. Mbah, malu saya mbah. Bener-bener malu. Tadi mbah lihat kan, mereka pada naruh piring lagi. Padahal saya udah habis banyak buat beli bahan-bahan itu. Kenapa jadi begini ya? Dok, kamu itu pintar kalau soal rasa. Tapi kamu lupa satu hal. Satu hal? Hajatan itu bukan cuma panggung buat pamer siapa yang paling hebat atau siapa yang paling jago ngatur. Hajatan itu kan artinya kita minta doa, kita kumpulin orang buat berbagi kebahagiaan. Kalau yang bantunya aja kamu bikin sakit hati, ya rasa makanannya juga nggak karuan. Tapi mbak, saya kan cuma mau semuanya sempurna. Saya nggak mau tamu-tamu kecewa sama masakan tetangga yang biasanya gitu-gitu aja. Kesempurnaan itu nggak cuma di lidah, Dok, tapi di hati yang kerja. Orang-orang itu datang mau bantu kamu karena mereka anggap kamu tetangga, bukan karena mereka butuh kerjaan. Jadi selama ini saya salah ya? Kalau kamu anggap mereka cuma tangan dan kaki tanpa perasaan, ya akhirnya kamu sendirian begini. Belajarlah buat menghargai keringat orang, jangan cuma bisa ngoreksi baunya aja. Astaga, banyak banget piringnya. Biasanya kalau di rumah orang saya cuma lewat terus bilang itu cucian yang bersih ya. Nggak kepikiran kalau airnya sedingin ini kalau sore-sore.
Maafin saya Bu Siti, Bu Lastri. Ternyata capek banget. Baru nyuci segini aja pinggang rasanya mau patah. Apalagi mereka yang tadi pagi berdiri di depan kompor panas-panas gara-gara saya suruh ganti menu terus. Saya memang keterlaluan. Loh, Bu Rasti, kok nyuci sendiri? Yang lain kemana? Bu Aminah, nggak apa-apa. Ini saya cicil pelan-pelan. Maafin saya ya Bu, tadi saya mulutnya nggak dijaga. Saya baru sadar kalau kerja beneran itu nggak segampang ngomong. Kalau ibu mau pulang, pulang aja. Biar saya beresin semuanya sendiri sebagai tebusan dosa saya hari ini. Ya udah, saya bantu sedikit ya sebelum pulang. Tapi jangan diomelin lagi ya. Cara saya gosongin pancinya. Enggak Bu, saya nggak bakal berani lagi. Duh, itu Mbak Lastri masak apa sih? Aromanya sangit sampai sini. Pasti numis bumbunya nggak matang itu. Pengen banget rasanya mampir buat ngasih tahu kalau aduh. Panas, Gusti, mulut aku. Astaga, Presti, itu mukanya kena sampai semua. Ayo cepet kasih air. Enggak bisa, pedes, ampun. Itu Bu Rasti kenapa ya? Kok dibopong gitu? Apa jangan-jangan dia lagi sakit? Ya, padahal mau aku tawarin basreng dan keripik kaca. Padahal aku niatnya mau nawarin sekalian ngasih tahu Bu Rasti kalau beli basreng dan keripik kaca itu tinggal tap gambarnya di layar. Tapi kalau dia lagi sakit kayak gitu, aku kasih taunya nanti aja deh kalau dia udah sembuh. Assalamualaikum Bu Siti, Mbak Lastri. Ini saya bawa pisau sendiri sama telenan dari rumah. Ada yang bisa saya bantu potong-potong? Lah, Bu Rasti, tumben banget datang jam segini. Ini kan acaranya baru nanti malam. Biasanya baru datang pas makanan udah mau dihidangkan kan? Mbak Lastri bisa aja. Saya udah kapok cuma jadi penonton. Saya mau bantu dari awal. Sini bawang merahnya, biar saya yang kerjain. Saya tahu Mbak Lastri paling gak tahan sama uap bawang kan? Biar saya aja yang nangis di depan bawang ini. Beneran nggak apa-apa Bu, nanti pinggangnya sakit loh kalau kelamaan duduk di bawah. Alhamdulillah, sekarang pinggang saya kuat kalau buat kerja begini Bu Siti. Malah kalau cuma duduk diem sambil ngeliatin orang kerja, hati saya yang rasanya sakit. Saya minta maaf ya buat kelakuan saya yang dulu-dulu. Ternyata benar, tangan yang kotor karena bumbu itu jauh lebih terhormat daripada mulut yang bersih tapi cuma bisa nyakitin. Wah, kalau Bu Lastri yang turun tangan, piring-piring ini pasti cepet beres. Selamat datang kembali di dapur kita ya Bu. Ini awal yang baik buat aku. Aku nggak akan kayak kemarin lagi. Hidup rukun kayak gini jauh lebih tenang.